Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Salsabila dari kelas PAI 3A akan mereview film Kinipan. Hasil dari nekropsi kemudian sampel yang kita periksa di laboratorium menunjukkan adanya investasi parasit yang cukup serius yang sehingga menyebabkan kematian. Pada film ini menceritakan bahwa bagaimana dua pembela lingkungan melakukan penelitian hubungan antara perusakan hutan hujan dan pandemi dari film Kinipan. Jika dilihat alurnya, film ini dibagi menjadi beberapa bagian, menceritakan tentang kondisi hutan Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Film ini adalah film yang berkemanusiaan terhadap alam dengan sesuatu yang menguntungkan pihak pribadi. Dan film ini menceritakan mengenai orang-orang Kinipan yang menderita dikarenakan sebagian hutannya terkena dampak dari perusahaan sawit di Kalimantan Tengah. Kerusakan hutan dan masyarakat juga tersingkir. Tidak hanya berada di Kinipan, terjadi juga di daerah lain. Film ini terdapat kritik terhadap pemerintah mengenai suatu hal-hal yang terjadi pada kehidupan. Film ini membandingkan ambisi dalam food estate dengan konsep pertanian rakyat dalam mengelola sawah sejak 30 tahun yang lalu di salah satu taman nasional Kalimantan Tengah mengisahkan bahwa banyak hutan-hutan yang terbakar yang terlarang karena berada di lokasi. Taman nasional pun masih rentan karena kebakaran berpindah ke daerah Sumatera. Kerusakan hutan juga digambarkan dengan menyusutnya populasi harimau. Sumatera ini juga menyebabkan perkembangbiakan babi. Hutan semakin meninggi yang tentunya menjadi nama-nama kebun masyarakat sekitar hutan-hutan. Dalam hal ini Kinipan memiliki dua. Seharusnya proyek ekosistem melibatkan pada masyarakat sekitar dan masyarakat adat yang sudah memiliki konsep sendiri sejak lama dan memanfaatkan menjaga hutan food estate dan kegagalan ekosistem. Dari Omnibus Law, film ini beranjak ke food estate di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Proyek ambisius ini sudah mulai. Jalan perintah menurunkan serdadu untuk mencetak sawah, dan film ini membandingkan ambisi food estate dengan konsep mengelola sawah sejak 38 tahun. Kini juga mengisahkan perjuangan masyarakat Dayak mempertahankan hutan mereka yang semakin terkikis oleh alih fungsi lahan. Film ini menyoroti bagaimana proyek besar seperti restorasi hutan dan food estate seringkali mengabaikan peran masyarakat adat yang sebenarnya memiliki pengetahuan lokal dalam menjaga lingkungan. Salah satu tokoh utama Basuki menampilkan upaya berbasis komunitas untuk hutan yang rusak dengan menanam pohon asli. Selain itu, dan Indonesia dinilai lebih baik menerapkan konsep lumbung pasang pangan secara terpisah-pisah di masing-masing daerah demi keamanan dan kelestarian hidup daripada membuat kompleks pertanian di Desa Pemayungan, Kabupaten Teho. Warga dan perusahaan saling tuding dalam kasus kebakaran hutan pada 2019 sampai ada pengalaman kekerasan warga karena konflik ini. Sebagai perusahaan restorasi ekosistem, perusahaan wajib menjaga wilayah dari kebakaran. Cukup sekian mereview film dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja ini justru kalau kita lihat dia akan lebih menambah emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Pemerintah yang mengeluarkan izin dan pemerintah juga yang merusak.
sama sekali jong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Begini saya ditarik gini, dek, jatuh ngantem kayak gitu. Memang pemerintah itu dia sayang di binatang hewan, pada sayang dari masyarakat.